Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam. Ummahat, setelah kita mengenal beberapa tasrif usul, dari pertama kita sudah mengenal apa itu fi'il al-madhi, ya. Kemudian apa itu fi'il al-mudhari'. Kemudian kita mengenal apa itu al-masdar. Kita sudah jelaskan definisinya, maksudnya, ya. Kemudian fi'lul amr, fi'il amr. Kemudian kita sudah membahas al-mabni, al-madhi lil majhul. Ustaz, lil majhul, na'am. Al-madhi sebelumnya lil ma'lum. Al-mudhari'nya juga lil ma'lum istilahnya, ya. Al-madhi lil majhul, kemudian al-mudhari' lil majhul. Yang kita sudah kenal, ya. Kita sudah jelaskan rincian-rinciannya. Jadi contohnya kita misal dari thulathi mujarrad, daraba yadribu darban, idrib, kemudian duriba yudrabu. Kita sudah menjelaskan bagaimana cara merubah, kemudian na'am, serta makna-makna yang dituju dalam bentuk-bentuk dari madhi sampai al-majhul yang sudah kita jelaskan itu. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il itu adalah wasfun mushtaqun lid-dilalati 'alal hadathi wa man qama bihadzal hadathi awit tasofa bihi. Kemarin kita sudah bahas ini, ya, definisinya. Awit tasofa bihi. Naam. Jadi dia merupakan sifat mushtaqun. Ketika kata mushtaq di dalam ilmu shorof, maka yang dimaksud adalah kata tersebut memiliki akar kata, ya. Memiliki akar kata. Atau memiliki kata sumber. Sama-sama saja, ya. Memiliki akar kata. Jadi diambil dari kata yang lain atau diambil dari kata yang lain. Baik. Itu mushtaq yang dimaksud dari ilmu sharaf. Kalau mushtaq di dalam ilmu nahwu sendiri berbeda, ya, yang menunjukkan kepada hadas dan zat atau makna, ya, menunjukkan zat atau makna. Taib, lid dilalah, kata apa isim fa'il ini ditujukan untuk alal hadas, lid dilalati, untuk menunjukkan kepada al hadas. Jadi poin pertama dia menunjukkan hadas, kejadian, wa man qama bihadzal hadas, dan orang yang mengerjakan kejadian ini, awit tasofa bihi, atau dia itu tidak mengerjakan tetapi disifati dengan kejadian tersebut. Ketika ana bilang misal jalasa, jangan yang mudah dimengerti. Misal nasara hamidun zaidan. Kita tahu bahwa hamid ini adalah orang yang mengerjakan nasor. Maka dari kata nasoro atau hamidnya itu kita sebut dengan isim fa'il. Kita bisa ringkasnya gini. Gimana jelasannya? Hamidun ini adalah orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Taib. Maka kita bisa sebut bahwa hamid ini adalah dharibun. Dharibun, nasirun. Nasirun. Jadi nasirun ini
adalah sifat yang diambil dari kata nasoro untuk menunjukkan al-hadath, kejadian telah terjadinya pertolongan, dan nasirun ini menunjukkan kepada man qama bihadzal hadath. Maksudnya yang melakukan kejadian, yang melakukan pertolongan. Jadi nasirun atau isim fa'il itu menunjukkan kepada kejadian dan orang yang melakukan. Kadang-kadang ya kita tahu nasir ini orang yang melakukan pertolongan. Tetapi kadang-kadang dia itu tidak melakukan sesuatu atau sesuatu itu tidak melakukan apapun tetapi disifati oleh kejadian itu. Contohnya apa? Ma'un tohirun. Tohirun, suci. Air itu tidak tidak melakukan kesucian, enggak. Tapi air itu disifati dengan suci. Jadi tohirun ini menunjukkan hadas dan mattasofa bihi yang disifati dengannya. Contoh yang lain misal alimun. Alimun. Ini menunjukkan kepada hadas, pengetahuan, terjadinya mengetahui. Kemudian mattasofa bihi menunjukkan yang disifati dengannya. Kenapa? Ketika ana bilang rojulun alimun, laki-laki tersebut tidak melakukan pengetahuan, tetapi dia disifati dengan sifat tahu. Naam, kurang lebih seperti itu. Ya. Naam. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas sampai sana. Selanjutnya, ana ingin bahas seperti ini. Kadang-kadang, kita belum ya. Minasulasi, lupa. Minasulasi, wazannya itu fa'ilun. Mudah ya. Nasirun, dharibun, jalisun, qari'un. Kalau min ghairi as-sulasi ya'ti ala wazni mudhari'ihi ba'da ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa kusira ma qabla akhirih. Ini dia. Kalau selain dari sulasi maksudnya apa? Fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf atau lebih ya. Maka sesuai dengan fi'il mudhari'nya setelah kita mengganti huruf mudhara'ah anaitu ya. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf-huruf yang ada di fi'il mudhari' hamzah, nun, ya dan ta. Kita mengganti huruf mudhara'ah tersebut dengan mim yang kita dhammahkan wa kusira dan kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Maka contohnya misal ana memiliki kata yukrimu. Maka yang kita rubah ya-nya menjadi mim yang dhammah dan kita kasrahkan huruf sebelum akhir menjadi mukrimun. Ya. Contoh yang lain yastakhriju. Iya-nya kita ganti dengan mim yang dhammah kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir berarti mustakhrijun dan seterusnya. Ya. Kemarin kita sudah bahas sampai sana. Kemudian kadang-kadang ya ismul fa'il itu qad ya'malu amalal fi'li lil ma'lum. Maksudnya bagaimana? Isim fa'il itu kadang-kadang bisa beramal seperti fi'il amala fi'lihi lil ma'lum. Kadang-kadang isim fa'il beramal seperti fi'ilnya yang maklum. Bagaimana Ustaz?
Perhatikan ketika Anda bilang misal ak, ayak tubuh, ayak tubuh, at-tullabu ad-darsa, misal ya. Apakah mahasiswa itu mengisi atau menulis pelajaran? Kita tahu bahwa at-tullab di sini fa'il, ad-darsa maf'ulun bihi. Taib, maka kita bisa ganti atau kita bisa jadikan yaktubu ini berbentuk ismul fa'il seperti akatibun, at-tullabu, ad-darsa. Di sini pada contoh ini katibun di sini beramal seperti fiilnya yang maklum. Ini dia. Akatibun, apakah menulis? At-tullabu, mahasiswa itu berarti ini at-tullab sebagai fa'il dari katib. Ad-darsa di sini maf'ulun bihi. Kenapa dia itu bisa beramal seperti eh, amal fi'il? Ya, pertanyaannya kenapa isim fa'il ini bisa beramal amal fi'il? Kita ketahui, kita flashback ke belakang. Ismul fa'il ini menunjukkan hadas dan orang yang melakukan atau yang disifati dengan fi'il tersebut. Nah, kita tahu al-hadas, kejadian. Umahat, kejadian ini mesti ada yang melakukan atau yang disifati. Naam. Maka katibun. Ini juga ada menunjukkan terjadinya menulis. Maka harus diketahui siapakah yang menulis. Maka at-tullab di sini fa'il, ad-darsa maf'ulun bih. Ya. Kadang-kadang isim fa'il itu beramal seperti amal fi'ilnya yang maklum. Kalau kita bahas lebih rinci, kapan Ustaz isim fa'il ini bisa beramal amal fi'il? Yang pertama, ketika fihi al pada isim fa'il itu ada alif lam, ya'malu bila syartin. Ustaz, kenapa bahas ini? Ini penting ya karena banyak sekali ketika kita membaca kitab hal ini keluar banyak. Ketika ada alif lam, maka dia itu beramal tanpa syarat. Maksudnya otomatis beramal. Misal apa dalam Al-Qur'an, fawailun lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah lil qasiyah, bagi yang keras apa? Qulubuhum. Maka qulubuhum ini merupakan sesuatu yang disifati dengan keras. Ini contohnya ya. Tidak selama melakukan keras. Enggak, hati ini enggak melakukan keras. Qulubuhum ini disifati dengan keras. Qulubuhum ini adalah fa'il dari al-qasiyah. Berupa isim fa'il yang ada alif lamnya. Dia beramal otomatis tanpa syarat apapun. Pasti beramal. Yang kedua, yang kedua, laisat fihi al. Tidak ada alif lamnya. Kemungkinan kedua dia tidak ada alif lam. Fala ya'malu illa bisyurut. Dia itu tidak beramal kecuali dengan syarat. Yang pertama, apa? An yakuna bima'na al-hal au al-istiqbal. Jadi maksudnya jangan kata tersebut bermakna madhi. Jangan bermakna madhi, waktu yang lampau. Yang kedua, an yasbiqahu nafyun au istifhamun
au yakunu khabaran limubtada'in au nasikhin au yaqa'u halan au na'tan. Na'tan. Ini dia. Jadi yang pertama, makna dari kalimat tersebut harus menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Ketika kita gunakan itu, maka kata apa gunakan isim fa'il itu ketika beramal harus menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Kemudian harus salah satunya bisa didahului oleh nafi, istifham, atau dia berupa khobar untuk mubtada atau khobar untuk nasih. Maksudnya khobar untuk nasih itu khobar untuk inna, untuk kana, atau menjadi hal atau sebagai na'at. Bagaimana itu Ustaz? Contoh ya, yang didahului oleh nafi. Misal ma hamidun as-suqa illa man robiha. Di sini ma tidaklah hamidun ada orang yang memuji as-suqa pasar illa kecuali man robiha kecuali orang yang apa ya mendapat untung. Taib. Anda ingin tanyakan sebetulnya kepada umat. Coba dari contoh ini, hmm, Hamid tentu dia itu bisa beramal. Kenapa? Karena didahului oleh nafi. Pertanyaannya mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Umahat, ada yang bisa jawab mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Tidaklah memuji pasar kecuali orang yang mendapat untung. Umat, suara anak jelas tidak terputus. Jelas Ustaz. Nah, Jelas Ustaz. di sini asuk sebagai apa? Maf'ul. Sahih, maf'ulun bi. Kira-kira fa'ilnya mana? Hamidun. Hamid. Ma yahmadu. Hamida yahmadu. As-suqa illa man rabiha. Fa'ilnya adalah man. Iya. Jadi kalau ada nafi kemudian la, hapus saja ma dan la-nya. Dan illa-nya afwan. Yahmadu man rabiha as-suqa. Jadi memuji orang yang mendapat untung itu memuji pasar. Taib. Kita lanjutkan itu contoh nafi atau istifham. Atau didahului oleh istifham. Seperti tadi akatibun at-tullabu ad-darsa. Ya, di sini katibun beramal karena didahului oleh istifham. Atau menjadi khobar untuk mubtada. Khobaron li mubtada'in. Dia menjadi khobar untuk mubtada. Dalam Al-Quran, wa kalbuhum. Wa kalbuhum. Basitun. Zira'aihi. Apa bil wasid ya kan apa ya bil wasid kalau nggak salah bil wasid Iya Ustaz, bil wasid ya Iya. ini surat al-kahfi dan anjing-anjing mereka basitun apa ya bukan memanjangkan ya apa ya kalau tangan masa menjulurkan zira'aihi kedua tangannya bil wasid di mulut pintu gua. Nah, ini basitun di sini isim fa'il dia beramal-amal fi'il. Ustaz, kenapa dia bisa beramal-amal fi'il? Karena dia merupakan khobar untuk mubtada. Kalbu mubtada basitun khobar.
Dzira'aihi kedua tangannya. Kira-kira dzira'aihi ini umhat sebagai apa? Maf'ulun bih. Memanjangkan apa dzira'aihi? Pertanyaannya mana isim fa'ilnya? Ini seperti wa kalbuhum yabsutu dzira'aihi. Kira-kira yabsutu fa'ilnya mana ummahat? Mustatirun takdiruhu Huwa. huwa. Maka basitun juga huwa. Ya ini pasti sering ketika kita membaca kitab hadir bentuk-bentuk seperti ini. Makanya ana bahas. Selanjutnya dia bisa berupa khobar untuk mubtada atau khobaran linasikhin. Khobar untuk nasih, maksudnya khobar untuk inna atau kana. Dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Inni nunnya harfu taukid dan sibul ismu wa tarfa'ul khobar, ianya sebagai ismu inna fi mahalli nasbin. Ja'ilun khobar inna. Di sini kita tahu ja'ilun merupakan khobar nasih. Khalifatan, sunnya saya menjadikan pemimpin di muka bumi. Khalifatan. Kira-kira khalifatan ini kedudukannya sebagai apa ummahat? Maf'ulun bih. Sahih, maf'ulun bi. Mana fa'il dari ja'il? Domir mustatir takdiruhu Huwa. huwa. Takdirnya inni aj'alu fil ardi khalifah. Afwan, bukan huwa, anak berarti ya. Ana. Berarti anak. Bisa bentuk seperti ini? Bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Taib, khobar linasikh. Apalagi tadi ya. Atau sebagai hal. Misal yaqa'u halan. Contohnya ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan menunggangi apa? Al-farasa. Kuda al-farasa. Kita tahu al-farasa ini sebagai apa ummahat? Maf'ul bih. Maf'ulun bi. Mana isim fa'il dari rakiban? Kok isim fa'il? Mana fa'il dari rakiban? Huwa, Ustaz. Sahih, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Betul. Ya, semoga ini terbayangkan oleh ummahat ya. Banyak bentuk isim fa'il itu bisa beramal amal fi'il. Yang terakhir bisa sebagai tadi hal atau na'at atau na'am. Sekarang na'at. Contohnya apa ya? Dalam na'tan ya. Yaqa'u na'tan. Oh iya, nam. Fa'akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuhu na'am mukhtalifan alwanuha ummahat fakhrajna mukhtalifan alwanuhu na'am. Nah, lupa ya. Alwanuhu ya. Nah, bisa dicek nanti. Taib. Mukhtalifan yang bervariasi bermacam-macam. Alwanuhu. Kira-kira alwanuhu ini kedudukannya sebagai apa ummahat? Fa'il. Fa'il, sahih. Sebagai fa'il. Sahih. Maka telah sempurna. Jadi ketika ada alif lam dia beramal tanpa syarat. Ketika ada alif lam dia harus menunjukkan hal atau istiqbal, harus dioleh nafi atau istifham, atau menjadi khobar untuk mubtada atau untuk nasih, atau sebagai hal atau na'at. Ya.
Itu dia tentang ismul fa'il. Kadang-kadang satu lagi ya Umhat, kadang-kadang ismul fa'il qad yudafu ila maf'ulihi. Isim fa'il itu kadang-kadang diidhafakan kepada maf'ul. Maksudnya bagaimana? Dalam segi makna. Dalam segi makna tentunya. Saya tambah bingung. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Naam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah isim fa'il. Dari dhaqa yadhuku. Merasakan. Merasakan apa? Al-mauti. Kita tahu justru maut ini adalah maf'ul dari dha'iqah. Tapi di sini isim fa'il ini diidhafakan kepada isim maf'ulnya. Dalam segi makna, tentu al-maut ini adalah maf'ul bih dari dha'iqah. Meskipun dalam segi i'rab, al-maut ini adalah mudhaf ilaih dari dha'iqah. Jadi intinya kadang-kadang contoh yang lebih mudah. Zaidun rakibun al-farasa. Zaidun rakibun al-farasa. Zaid mubtada, rakibun khabar, al-farasa maf'ulun bi. Ustaz, kok ada maf'ul bi? Mana fi'ilnya? Ingat, ini rakib merupakan khabar untuk mubtada, dia bisa beramal. Kemudian al-farasa rakibun ini isim fa'il, fa'ilnya apa? Huwa. Taib, mafhum. Bisa juga kita bilang Zaidun rakibul farasi. Maka dengan demikian kita idhofahkan isim fa'il kepada maf'ulnya. Bisa, bisa, ya. Dan itu banyak sekali ketika kita membaca kitab. Ana pastikan itu, ya. Sering kita dapati. Jadi intinya dari semua ini dapat kita ringkas alhasil. Isim fa'il itu minasulasi wazannya fa'il. Kemudian min ghairi as-sulasi ialah al-mudhari' hudzifa harful mudhara'ah apa ba'da ba'da ibdal, afan salah, ba'da ibdali harfil mudhara'ah miman madmumatan. Miman madmumatan wa kusira ma qabla al-akhir. Naam. Min ghairi thulathi itu dari fi'il mudhari yang kita ganti huruf mudhari itu dengan mim yang dhamma dan kita kasarkan huruf sebelum akhir. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, ismul fa'il qad ya'malu amalal fi'li. Amalal fa'il. Amala fi'lihi al-mabni lil ma'lum. Maka ada dua kemungkinan. Fihi alif lam, laisa fihi alif lam. Maka ketika ada alif lam, ya'malu bila syartin. Dia beramal tanpa syarat. Ketika ada alif lam, bisyurut dengan syarat. Yang pertama, bima'na al-hal atau al-istiqbal, ya. Yang kedua, yasbiqahu nafyun au istifhamun.
atau yaqa'u khabaran limubtada'in au nasikhin. Yang terakhir yaqa'u na'tan. Yang terakhir yaqa'u halan. Nah. Kemudian poin keempat, ismul fa'il qad yudafu ila maf'ulihi. Naam, seperti itu. Itu dia 4 poin penting di dalam ismul fa'il. Ya. Jadi selain kita tahu wazannya apa, bentuknya seperti apa, kita harus tahu kegunaan dari bentuk tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui isim fa'il, ada ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Kalau kita tahu setelah kita tahu bahwa doroba, maka orang yang melakukannya disebut doribun. Maka isim fa'il itu diambil dari fi'il lil ma'lum. Baik. Selanjutnya, kalau isim maf'ul, dia itu diambil dari mabni lil majhul. Duriba, dipukul. Maka naib fa'il yang biasa jadi naib fa'ilnya disebut madrub ya. Ustaz bingung ala kulli hal madrub ini adalah isim maf'ul yang biasa diambil dari isim majhul. Ustaz bingung, taib. Enggak apa-apa. Kita kesini dulu aja. Ustaz, apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul. Wasfun mushtaqun, ya Allah, banyak. Wasfun mushtaqun lidilalati alal hadathi wa man waqa'a alaihil hadath. Sifat mushtaq diambil dari kata yang lainnya untuk menunjukkan kepada al-hadath wa man qama alaihil hadath, dan kejadian itu dan menunjukkan kepada orang yang tertimpa kejadian tersebut. Ana bilangnya gini saja, coba ya. Jalasa Zaidun. Maka Zaid ini kita bisa bilang jalisun. Ya. Jadi jalisun ini adalah isim fa'il dari jalasa untuk menunjukkan kejadian dan orang yang duduk. Nah, kalau mabni lil majhul seperti ana bilang seperti ini, duriba Zaidun. Maka Zaidunnya kita bisa bilang madrubun, orang yang dipukul, yang diambil dari mabni lil majhul. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ana ingin bilang seperti ini. Ketika jalisun, yang dia butuhkan tentu isim fa'il. Yang dia butuhkan isim fa'il. Yang dia butuhkan isim fa'il. Kok isim fa'il? Yang dia butuhkan fa'il. Kalau madrub, yang dia butuhkan naib fa'il. Gitu, Mahat. Ana ingin bilang seperti itu. Jadi kalau jalisun, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Nah, tapi kalau isim maf'ul yang kita cari, yang kita sebut itu bukan fa'il, tapi naib fa'il. Taib. 6. Selanjutnya. Minas sulasi. Dari sulasi ala wazni maf'ulun. Dari bentuk sulasi itu wazannya maf'ul. Amafhumun ad-darsu. Apakah pelajaran difahami?
Maka kita tahu ad-darsu sebagai apa? Bukan sebagai fa'il atau maf'ul, bukan. Ad-darsu ini disebut dengan naibul fa'il. Dari apa? Dari mafhum. Seperti kita bilang ayufhamu ad-darsu. Seperti itu. Ya, yang ada itu bukan isim fa'il tapi isim maf'ul. Baik. Dari sulasi itu wazannya maf'ul. Kalau min ghairi sulasi, min ghairi as-sulasi, min ghairi sulasi ya'ti ala wazni mudhari'ihi ba'da ibdali, sama ya, ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan ba'da ba'da ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa futiha ma qoblal akhir. Jadi perbedaannya di sini, dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. Maka contohnya misal ketika ana bilang yastakhriju, yastakhriju, kita ganti huruf mudharahnya dengan mim yang dhamma dan kita kasrohkan dan kita fathahkan huruf sebelum akhir, mustakhrajun, seperti itu. Nah, itu dari ghair tsulasi. Maka hal yang sama, isim fa'il juga, dia itu bisa beramal-amal fi'il. Ya'malu. Apa ismul maf'ul? Ismul maf'ul qad ya'malu amala fi'lihi al-mabni lil majhul. Sama ya. Di sini ada alif lam, bisa juga tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam bila syartin, kalau ada alif lam bisyurut, apa ya kita bilangnya, bisyurut sabiqah, bisyurut as-sabiqah kasmil fa'il, dengan syarat-syarat yang telah dahulu seperti syarat isim fa'il. Kalau yang ada alif lam, wal muallafatu qulubuhum, ya, muallafah, ya, wal muallafatu qulubuhum, qulubu sebagai apa? Naib fa'il. Soalnya kenapa bukan isim, bukan fa'il? Muallafah ini isim maf'ul dari allafa yu'allifu. Sama ya, ketika tidak ada alif lam, apa harus menunjukkan hal atau istiqbal tentunya. Kemudian harus didahului oleh nafi atau istifham, berupa khobar untuk mubtada, khobar linasih, na'at atau hal. Sama ya. Misal ma madrubun. Ma madrubun at-tullabu. Mahasiswa itu tidak dipukuli. At-tullab naib fa'il dari madrub. Seperti tadi amafhumun ad-darsu. Ad-darsu naib fa'il dari mafhum. Ya. Seperti itu sampai akhir-akhir. Ini Anda memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan dulu. Taib. Sama qad yudafu ismul maf'ul ila naibihi. Nah, itu dia. Kalau isim maf'ul kadang-kadang diidhofahkan kepada naib fa'ilnya. Contoh al-jabanu.
makhlu'un. Jaban itu makhlu'un, katanya diambil, diangkat. Qalbuhu, hatinya. Qalbu ini naib fa'il dari kata makhlu'. Bisa juga kita bilang seperti ini, al-jabanu makhlu'u qalbihi. Gitu. Qalbi ketika kita mengi'rab sebagai mudhaf ilaih, tetapi sebagai makna dia itu naib fa'ilnya. Naam, ini dia pelajaran kali ini. Kita tinggal 2 lagi ya Ummahat ya. Naam, ana rasa cukup tinggal 2 lagi. Tasrif usul, fi'il madhi, mudhari, masdar, fi'il amr, madhi, al-madhi lil majhul, al-mudhari lil majhul. Kemudian isim zaman dan makan, insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya. Kemudian ismul alah cukup ya. Dan kita tentunya bahas sedikit lebih rinci daripada biasanya. Setelah Ummahat tahu tasrif masing-masing dari semua ini, maka ini sangat-sangat membantu kita ketika membaca, ya. Dan nanti ada saatnya, Ana akan berikan contoh bagaimana kita membaca kitab terlebih dahulu, ya. Ana akan bahas contoh dalam sebuah buku tertentu. Ana akan bahas ketika ada isim, Ana bahas artinya apa tentunya yang pertama, kemudian mufrad jamaknya apa, kalau ada fi'il tasrifnya seperti apa, madhi mudhari'nya dan masdarnya seperti apa, maknanya apa, dan seperti itu. Ya, ketika ada thulathi mazid, ini asal katanya apa, ketika dirubah menjadi mazid maknanya apa, dan beberapa halaman atau beberapa pembahasan Ana akan ulangi seperti itu, dan itu bisa bisa memberikan contoh nanti kira-kira Ummahat ketika membaca seperti apa. Ana rasa cukup terlebih dahulu Ummahat. Silahkan, ada pertanyaan Ummahat sebelum Ana tutup? Taib. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan Ummahat. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.